Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Konstruksi kedua yaitu mengenai konstruksi garis, yaitu membuat garis paralel dengan garis yang sudah ada. Ya, kalau konstruksi garis pertama sebelumnya yaitu membuat garis yang tegak lurus dengan garis yang sudah ada. Maka konstruksi kedua tentang garis yaitu membuat garis yang paralel dengan garis yang sudah ada. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah membuat garis paralel dengan garis yang sudah ada, itu pada titik yang sudah ditentukan. Nah, cara membuatnya yaitu dengan menggunakan jangka. Nah, pada gambar ini, garis yang sudah ada itu adalah garis AB. Nah, kemudian kita disuruh membuat sebuah garis yang titiknya itu adalah di titik P. Ya, membuat garis yang paralel dengan garis AB yang posisinya atau lokasinya berada di titik P. Nah, dengan menggunakan jangka dari titik P ini, kemudian kita buat busur yang jari-jarinya R. Ya, jari-jarinya R, sembarang. Besarnya R itu sembarang. Yang penting nanti busur yang kita buat itu akan memotong garis AB. Ya, garis AB. Nah, kemudian dengan menggunakan jangka, ya, kita membuat busur, di mana jarum jangka kita letakkan di titik P, kemudian kita buat busur di sini. Yaitu busur pertama atau busur CD. Nah, busur pertama ini akan memotong garis AB di titik E. Dari titik E ini, dengan jari-jari yang sama, kita buat busur yang satunya lagi. Nah, tentu busur ini pasti akan melewati titik P. Melewati titik P. Nah, kemudian dengan mengukur jari-jari atau panjang atau jarak P dengan titik G di sini, ya, di mana busur kedua yang kita buat itu akan memotong garis AB di titik G. Nah, kemudian kita ukur panjang dari titik P ke titik G, ya, dengan menggunakan jangka di sini. Nah, panjang yang sudah kita dapatkan, panjang PG yang sudah kita dapatkan, kemudian kita buat busur dengan jari-jari sama dengan panjang PG. Ya, kita buat jari-jari. Nah, busur ini dengan jari-jari yang panjangnya sama dengan jarak PG ini, itu akan memotong busur CD atau busur pertama di titik H. Nah, kalau sudah mendapatkan titik H di sini, maka titik H dengan titik P itu dihubungkan. Maka terjadilah atau terbuatlah garis yang paralel dengan garis AB.
Cara yang kedua, dengan membuat garis yang paralel dengan garis yang sudah ada, yang lokasinya sudah ditentukan di titik tertentu, yaitu dengan menggunakan penggaris segitiga siku-siku. Ya, seperti kasus sebelumnya, dengan menggunakan garis segitiga siku-siku di sini, Anda bisa membuat garis yang paralel di sembarang titik. Dan proses pembuatan garis yang paralel ini dengan menggunakan segitiga siku-siku itu lebih sederhana, lebih simpel. Nah, mari kita lihat cara membuat garis paralel dengan garis yang sudah ada dengan menggunakan penggaris segitiga siku-siku. Nah, yang pertama dilakukan adalah membuat atau memposisikan penggaris segitiga siku-siku. Dalam hal ini itu adalah penggaris segitiga siku-siku yang bersudut 30-60. Sebenarnya penggaris segitiga yang dipakai itu bebas ya. Mau yang 45-45, mau yang 30-60 bisa saja. Tapi di sini dicontohkan menggunakan penggaris segitiga siku-siku yang sudutnya 30-60. Nah, sisi hipotenusa dari penggaris segitiga siku-siku dihimpitkan dengan garis yang sudah ada. Sisi hipotenusa itu adalah sisi miring dari penggaris segitiga siku-siku. Ini adalah sisi miring atau sisi hipotenusa, ini adalah sisi yang saling tegak lurus. Nah, kemudian kalau sudah berhimpit sisi hipotenusa dari penggaris segitiga siku-siku dengan garis yang sudah ada, nah kemudian penggaris segitiga siku-siku itu kemudian disangga dengan penggaris lain. Ya, boleh dengan segitiga siku-siku 45-45 atau boleh dengan penggaris T di sini. Ya, gitu. Nah, kalau sudah disangga dengan benar, maka kemudian langkah selanjutnya adalah menggeser segitiga siku-siku tersebut. Ya, sampai pada titik yang telah ditentukan. Ya, kalau sudah sampai pada titik yang sudah ditentukan, maka kita buat garis ya, dengan guide dari hipotenusa dari segitiga siku-siku tersebut. Maka terbuatlah garis paralel pada titik yang telah ditentukan dengan garis yang sudah ada. Konstruksi garis yang ketiga yaitu membagi garis. Ya, bagaimana cara membagi garis? Yang pertama adalah membuat garis yang tegak lurus dengan garis yang sudah ada. Yang kedua adalah membuat garis yang paralel dengan garis yang sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah membagi garis. Nah, yang pertama adalah membagi garis menjadi dua bagian yang sama. Ini adalah cara pertama. Nah, membagi garis dengan menjadi dua bagian yang sama cara pertama yaitu menggunakan jangka. Ya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat gambar berikut. Nah, ini sama cara membagi garis menjadi dua bagian yang sama. Itu caranya adalah sama dengan membuat garis tegak lurus yang garisnya ini posisinya di tengah-tengah. Ya. Nah, cara ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Tidak perlu saya ulang lagi. Kemudian cara kedua, membagi
garis menjadi dua bagian yang sama, yaitu menggunakan penggaris segitiga siku-siku. Ini adalah garis yang akan kita bagi menjadi dua bagian yang sama. Ya, kalau tadi memakai jangka, sekarang memakai penggaris segitiga siku-siku. Caranya adalah yang pertama, yaitu dengan menggunakan penggaris segitiga siku-siku yang sudutnya 30-60. Nah, ini kita posisikan sisi sisi tegak lurusnya ini itu berimpit dengan, nah ini adalah sudutnya yang 30, ya, sudutnya yang 30. Nah, kita posisikan sisi yang tegak lurus ini, ya, sisi yang tegak lurus, salah satu sisinya ini berimpit dengan garis yang sudah ada, sehingga sudut yang 30 itu berada di sini. Ya. Nah, kemudian ujung dari segitiga siku-siku ini yang 30 derajat, itu yang lancip ini, itu berada di ujung titik dari garis yang sudah ada, ya, di sini. Jadi ujungnya ini, ujung garis penggaris segitiga siku-siku itu berada di sini. Ya. Nah, dari ujung garis ini kemudian kita buat garis mengikuti atau mengikuti hipotenusa dari penggaris segitiga siku-siku ini. Nah, kemudian kalau tadi sudut yang 30 derajatnya itu menghadap ke kiri, kemudian kita balik. Ya, penggaris segitiga siku-siku 30-60 ini kita balik, sudut yang 30-nya ini sekarang menghadap ke kanan. Sekali lagi, buatlah garis, ya, dengan guideline dari hipotenusa ini dari ujung yang satunya lagi. Ya. Jadi ujung segitiga siku-siku yang 30 derajat ini itu berada di ujung garis yang satunya. Nah, buat garis, nah ini garis pertama dengan garis kedua itu tentu akan berpotongan. Nah, dari titik potong tersebut kita buat garis yang tegak lurus terhadap garis yang sudah ada. Nah, garis tegak lurus yang kita buat terakhir ini itu akan membagi dua garis yang sudah ada, sama panjang. Jadi itu cara kedua untuk membagi garis yang sudah ada menjadi dua bagian yang pertama. Nah, cara ini ternyata sama juga dengan cara membuat garis siku-siku dengan garis yang sudah ada yang berada di tengah-tengah garis yang sudah ada. Ya, sama ya. Akibatnya atau hasilnya itu sama. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.